Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Ini pembahasan tutorial yang kelima pada 6 April 2020 tentang analisis diferensial aliran fluida dan analisis dimensional. Oke, kita mulai saja. Oke. Soal yang pertama, suatu fluida tunak incompressible kemudian mengalir pada suatu bidang XY. Artinya di sini berarti mengalir hanya pada bidang XY sehingga hanya dua dimensi dengan fungsi arus atau stream function sebagai berikut. C ini adalah stream function sama dengan AX kuadrat plus BX plus CY kuadrat. A-nya 0,6, B-nya minus 1,5, dan C-nya minus 1,5. Temukan persamaan kecepatan fluida pada sumbu X dan Y, dan pastikan apakah medan kecepatan tersebut memenuhi persamaan kontinuitas untuk fluida incompressible. Jadi yang ditanya adalah kecepatan fluida. Ini soalnya sangat matematis sekali sehingga ketika kita mengetahui persamaan stream function untuk kasus dua dimensi, kita akan dengan mudah bisa mendapatkan persamaan kecepatan U dalam sumbu X dan V kecepatan dalam sumbu Y. Kalau kita masukkan konstanta ABC ke persamaan stream function atau fungsi arusnya, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, untuk U adalah do C per do Y, maka dari persamaan stream function tersebut kita turunkan terhadap do Y, kita akan mendapatkan U atau kecepatan dalam arah sumbu X, dan V atau kecepatan dalam arah sumbu Y adalah minus do C per do X, sehingga persamaan stream function di atas kalau kita turunkan terhadap do X dan kita negatifkan, maka kita akan mendapatkan persamaan kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, kalau sudah begini, kita bisa susun dengan mudah persamaan atau vektor kecepatan V adalah minus 1,5X plus 3Y I ditambah minus 1,2X plus 1,5YJ. Ini adalah persamaan lengkap dari kecepatan V dalam bentuk vektor. Nah, pertanyaan berikutnya ketika kita sudah mendapatkan medan kecepatan adalah kontinuitas. Ini juga kalau kita lihat di bab 6 Munson, persamaan kontinuitas, dan sebenarnya juga kalian sudah mendapatkan di matematika dulu ya, di analisis teknik dasar. Kontinuitas untuk fluida incompressible, rumus dasarnya adalah divergence V. Jadi gradien kali dot V seperti ini, itu kalian akan mendapat, kalau sama dengan 0, maka itulah syarat kontinuitas. Grad dot V seperti ini akan sama dengan do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z. Nah, karena fluida incompressible, maka rho-nya kita keluarkan sehingga tidak ada dalam persamaan ini. Kemudian karena hanya dua dimensi, maka sumbu Z-nya kita bisa nolkan kecepatannya. Sehingga kita punya persamaan kontinuitas untuk vektor kecepatan pada bidang XY seperti ini, do U per do X plus do V per do Y sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini ya tinggal kita operasikan secara matematika saja. U-nya kita ganti dengan persamaan U yang di sini ya. Kemudian
V-nya kita ganti dengan persamaan yang ada di sini. Sama dengan 0. Terus kemudian ternyata dari turunan yang kita lakukan, turunan parsial ya, jelas. Kemudian kita mendapatkan sama dengan 0. Artinya persamaan kecepatan ini memenuhi syarat aliran kontinu. Nah, di sini walaupun tidak dibahas, saya akan coba membahas salah satu yang sering ditanyakan terkait masalah aliran irrotational atau irrotational flow. Seperti namanya, artinya kalau rotational artinya dia berputar, kalau irrotational artinya tidak berputar, seperti itu. Jadi aliran yang tidak berputar. Nah, ini juga sebenarnya kita bahas secara matematis dulu. Kalau kalian ingat, itu adalah curl. Jadi beda dengan divergence yang grad dot vektor V ini, tapi kalau curl itu adalah grad cross vektor V, dan syarat irrotational adalah hasilnya adalah sama dengan 0. Ini adalah bentuk curl kalau kalian masih ingat pada analisis teknik dasar. Kalau nilainya ada nilainya tidak sama dengan 0, artinya maka dia akan punya arah either counterclockwise atau clockwise. Tapi kalau sama dengan 0 artinya tidak punya arah, jadi alirannya tidak berputar, seperti itu. Maka ini adalah syarat yang harus kita cek apakah dengan persamaan kecepatan kita ini itu irrotational atau rotational, seperti itu. Nah, ini saya hanya sedikit reminding saja proses cross, perkalian cross seperti ini, vektor IJK, kemudian do X do Y do Z, terus kecepatan vektor U, V, dan W. Karena kecepatan do arah W-nya tidak ada, maka kita hanya menyisakan dua suku ini, do V per do X minus do U per do Y, dan karena irrotational maka dia harus sama dengan 0. Artinya kalau irrotational dalam dua dimensi, do V per do X harus sama dengan do U per do Y. Maka kalau sudah seperti ini, kita cek saja kecepatan kita seperti apa. Dari sini do V per do X nya itu adalah minus 1,2, dan do U per do Y nya adalah 3. Nah, karena ini tidak sama dengan, maka kita bisa simpulkan vektor kecepatan kita ini menyebabkan alirannya berputar atau rotational, bukan termasuk aliran yang irrotational. Oke, ini kira-kira pembahasan untuk nomor 1. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 2. Suatu fluida mengalir pada permukaan plat datar kemiringan theta 30 derajat pada referensi horizontal. Fluida mengalir secara tunak dan berkembang penuh, fully developed. Saya harapkan kalian sudah tahu ya definisi ini. Silahkan dibaca lagi kalau belum paham. Dengan lapisan film 2,5 mm. Dengan persamaan Navier-Stokes, temukan profil kecepatan, distribusi tegangan geser, debit, dan kecepatan rata-rata dari fluida. Jika fluida adalah oli dengan massa jenis 1180 kg per meter kubik dan viskositas 0,0045 Newton second per meter kuadrat, temukan tegangan geser maksimum dan debit. Ya, untuk kasus ini pertama dan paling utama yang harus kalian lakukan adalah membuat sketchnya, karena beda sketch nanti asumsinya akan berbeda, dan juga titik nolnya x0 sama dan y0 nya itu akan berbeda jika sketchnya berbeda. Maka
Saya harapkan saya menemukan sketch di pekerjaan kalian. Ini adalah sketch yang sudah saya buat. Kemiringan saya seperti ini. Ada theta, kemudian sumbu saya X itu adalah yang paralel dengan plat datar, dan Y adalah yang tegak lurus dengan plat datar. Ini U adalah distribusi kecepatan arah sumbu X. U adalah kecepatan sumbu X, dan dia akan terdistribusi berdasarkan Y-nya. Kemudian H adalah tebal lapisan film. Kira-kira itu. Tidak masalah jika pekerjaan kalian beda atau sketch kalian berbeda. Yang penting gambarnya jelas dan sumbunya konsisten. Artinya parameter nolnya mulai dari mana itu konsisten. Nah, kalau kasus ini fluida kita ketika sudah dikatakan Navier-Stokes, artinya fluida kita sudah mengconsider kasus viskos. Jadi ada viskositas di sana yang harus kita pertimbangkan. Maka langsung saja kita tulis persamaan yang pasti kita butuhkan adalah persamaan kontinuitas, di mana ini untuk kasus incompressible, dan persamaan Navier-Stokes pada arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Terlihat intimidating memang, cuman dengan beberapa asumsi kita bisa membuat persamaan ini menjadi sederhana. Asumsi pertama adalah fluida incompressible, tentu karena kita memerlukan untuk menggunakan persamaan ini. Tanpa asumsi incompressible kita tidak bisa menggunakan persamaan kontinuitas di atas. Kemudian lunak. Lunak artinya seluruh do t-nya sama dengan 0. Semuanya parameternya tetap sepanjang waktu. Yang ketiga, tidak ada perubahan aliran arah Z. Jadi sumbu Y dan X menandakan bidang kita. Z itu yang keluar atau masuk ke dalam bidang. Dan itu do Z-nya 0. Jadi seluruh do Z-nya kita bisa hilangkan. Di sini kita bisa nolkan, ini juga. Ya, ini sepertinya ya. Dan gravitinya juga pasti 0 karena gravitinya ke arah X dan Y. Oke, selanjutnya berkembang penuh. Artinya do X-nya sama dengan 0. Jadi saya jelaskan singkat. Jika aliran berkembang penuh, artinya profil kecepatan fluida kita itu punya kecepatan dan dia akan berubah terhadap sumbu Y ya. Dia akan berbeda di setiap ketinggian. Cuman sepanjang sumbu X-nya dia akan tetap. Maka do X-nya sama dengan 0. Maka kita bisa coret juga sebenarnya do X-nya ini. Seluruhnya. Oke. Sudah ya sepertinya. Sorry, ini juga ada do X. Kemudian asumsi selanjutnya adalah fluida mengalir pada arah X saja. Artinya kecepatan arah sumbu Y itu kita asumsikan tidak ada. Kecepatan arah sumbu Y adalah V, dan maka V sama dengan 0. Maka V-nya 0. V-nya 0. V-nya 0. V-nya 0. Ini 0 juga. V-nya 0 ya. Maka perubahannya juga nggak ada. V-nya 0. Oke. Oh iya, dan dia juga tidak mengalir arah sumbu
Z ya, maka seharusnya ini juga 0. Sorry, tadi kelewatan. Oke, ini saya pikir persamaan yang tadi terlihat complicated, sekarang dengan asumsi kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengekstrak persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi untuk menganalisis aliran kita. Untuk menganalisis aliran arah sumbu X, tadi kita ambil Navier-Stokes pada sumbu X, dan karena penyederhanaan hanya tinggal menyisakan persamaan ini. Jadi simple ya, kalau udah seperti ini saya pikir kalian bisa mengerjakannya dengan kasus persamaan diferensial biasa. Ini sepertinya mampu pisah, jadi ya tinggal dioperasikan, pindah ruas, dan ingat di sini ya, ini karena Gx dan Gx-nya X-nya punya arah, maka arahnya adalah sin theta karena ada kemiringan di sini. Nah, kalau udah di sini pindah ruas, terus kemudian kita integralkan sebanyak 2 kali. Integral pertama dapat du per dy, perubahan u terhadap y. Terus kemudian integral kedua kita akan mendapatkan u fungsi y. Untuk mencari C1, C2 kita memerlukan kondisi batas. Nah, ini yang saya sebutkan, kalian harus bikin gambarnya. Karena kalau enggak, tadi referensi Y sama dengan 0-nya akan berbeda. Apakah di permukaan, di sini 0-nya, atau di sini 0-nya. Gitu. Jadi beda-beda. Tentu juga kemiringan beda akan berbeda. Maka tolong berhati-hati. Saya pilih Y sama dengan 0 ada yang di dasar fluida, artinya dekat dengan plat. Itu karena dekat dengan plat maka U kita 0. Ini kondisi batas yang digunakan untuk setiap fluida yang mengalir tepat pada suatu bidang. Kalau Y sama dengan 0 pada menghasilkan U sama dengan 0, maka ya kita tinggal masukkan saja ke persamaan U, maka kita akan mendapatkan bahwa C2 kita itu 0 ternyata. Yang kedua, kondisi batasnya adalah ketika Y pada ketinggian H, artinya pada permukaan ini, ya, pada permukaan, perubahan du d-nya sama dengan 0. Jadi ketika kira-kira profilnya kan akan ya semacam seperti inilah. Nah, perubahan di sini sudah 0. Maka kita masukkan ke persamaan du per dy, dan itu akan mendapatkan nilai C1 kita. C1 kita adalah rho G sin theta per viskositas dikalikan H. Maka dari sini kita akan mendapatkan perubahan kecepatan arah sumbu X terhadap ketebalan adalah du per dy sama dengan rho G sin theta per mu dikalikan H minus Y. Sementara distribusi kecepatan arah sumbu X adalah rho G sin theta per mu dikalikan Y dikalikan H min Y per 2. Kira-kira ini. Ini sangat matematis sekali, tapi yang paling penting adalah pemahaman bagaimana menyederhanakan persamaan kontinuitas dan Navier-Stokes menjadi persamaan yang sederhana ini. Setelah kita mendapatkan profil kecepatan arah sumbu X dan perubahan kecepatan arah sumbu X terhadap ketinggian atau ketebalan, selanjutnya kita mencari tegangan geser sumbu X. Rumusnya cukup sederhana, tau sama dengan mu du per dy. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah notasinya ya. Tau
YX itu adalah tegangan geser sumbu X, di mana X yang ini adalah menunjukkan arah dari tegangan geser tersebut, dan Y itu menunjukkan bahwa tegangan geser itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini untuk membedakan satu tegangan geser dengan tegangan yang geser yang lain pada persamaan Navier-Stokes. Karena Navier-Stokes mengconsider seluruh tegangan geser yang ada dalam satu partikel fluida. Nah, itu rumusnya adalah kasus kita ini mu du per dy. Dan kalau kalian kita punya persamaan du per dy adalah rho g sin theta per mu dikalikan h min y. Maka tinggal kita input saja ini ke sini, sehingga kita mendapatkan persamaan tegangan gesernya adalah rho g sin theta dikalikan h min y. Di soal ada pertanyaan tentang tegangan geser maksimum. Nah, seperti yang disampaikan bahwa U dalam kasus viscous fluid itu selalu 0 pada plat datar, pada tepat permukaan plat datar. Artinya pada dasar fluida ini itu kecepatannya selalu 0, dan pada saat itu juga artinya tegangan gesernya paling tinggi. Artinya dalam kasus kita tegangan geser maksimum adalah jika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka itu U-nya sama dengan 0 dan juga tau-nya maksimum. Maka jika kita masukkan Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan tegangan geser sumbu X maksimum, rho g sin theta dikali H. Setelah itu kita mencari debit fluida, bentuknya integral. Q sama dengan integral UB, B itu ketebalan fluida ke arah dalam bidang, dy. Ya, kita tahu karena U tadi punya fungsi terhadap Y, maka pendekatannya harus integral. Dan BD ini ada artinya kan luas penampang. Jadi ya sebenarnya ini Q sama dengan V kali A dalam bentuk integrasi. Kita ingat punya persamaan U ini, kita masukkan saja. Ya, next, selebihnya hanya integral biasa. Dan ingat integral kita dari 0, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan H. Karena di awal tadi saya tekankan berulang-ulang, kita harus memastikan sumber referensi kita sama, sehingga sketch harus dibuat. Integral biasa, kemudian kita akan mendapatkan Q fungsi debitnya. Untuk mencari kecepatan rata-rata fluida, ya kita bisa menggunakan persamaan sederhana. V rata-rata sama dengan Q per A. A-nya kita tahu, ketebalan kita tahu, dan tebalnya fluida arah sumbu Z kita juga tahu, atau B. Misalnya ditanya distribusi tekanan pada sumbu Y, ya sebenarnya karena dia ada kedalaman, dia pasti ada tekanan. Kita bisa menggunakan persamaan Navier-Stokes pada sumbu Y yang tersisa tadi, tinggal 0 sama dengan rho GY minus dP per dy. Ingat, di sini G-nya arah cos dan nilainya negatif karena berlawanan arah sumbu Y. Kita lakukan matematis. Ya, kita mendapatkan PY sama dengan P fungsi Y sama dengan minus rho G cos theta Y plus C3. Kita masukkan kondisi batas di mana pada permukaan Y sama dengan H itu P-nya 0 dalam
gauge ya. Sehingga ya C3 adalah rho G cos theta H. Maka persamaan tekanan arah sumbu Y itu minus G cos theta Y plus rho G cos theta H. Atau P fungsi Y adalah rho G cos theta dikalikan H min Y. Itu pembahasan soal nomor 2. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 3. Kita baca saja ya, kita mulai. Suatu cairan terdapat di dalam suatu wadah silinder diputar sebagai rigid body. Maksud rigid body di sini adalah jadi fluida dan silinder diputar bersamaan. Dia dianggap rigid. Rigid itu artinya titik partikel fluida yang diputar itu diasumsikan tidak bergerak relatif satu sama lain. Jadi mereka berputar, tapi somehow di antara mereka tidak ada gerak relatif. Jadi seperti rigid, tapi berputar seperti itu. Dan memiliki profil permukaan sebagaimana dideskripsikan pada gambar 1. Jadi punya profil permukaan sebagaimana gambar 1. Kemudian dia punya parameter H, yaitu jarak antara pusat permukaan dan sisi pinggir cairan seperti yang digambar. Kemudian ada omega, kecepatan sudut, densitas cairan, percepatan gravitasi, dan radius. Temukan hubungan tak berdimensi antara seluruh parameter tersebut. Ya, saya pikir soalnya cukup jelas ya. Kalau dari sini dan gambar yang ada, memang yang diminta adalah kita melakukan analisis dimensional. Dan dalam melakukan analisis dimensional ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melist seluruh dimensi atau parameter yang ada. Kalau dari soal, kira-kira kita punya 5 parameter. Setelah kita melakukan list parameter ini, langkah selanjutnya adalah melist dimensi yang digunakan oleh parameter. Kelima parameter itu tadi. Nah, ini adalah parameter dan dimensinya. Misalnya H adalah heat, satuannya meter, artinya itu adalah dimensi panjang, length. Densitas, satuannya kilogram per meter kubik, artinya dimensinya adalah dimensi massa, mass, dan length pangkat min 3. Omega, kecepatan sudut, dimensinya radian per second. Maka dimensinya adalah per time atau T pangkat min 1. Kemudian gravity, satuannya adalah meter per second kuadrat, artinya dimensinya adalah meter length dan second kuadrat, waktu pangkat min 2. Kemudian parameter berikutnya adalah R, maka dimensinya adalah length. Teori yang digunakan adalah teori Buckingham-P, di mana P itu adalah kumpulan parameter yang menyebabkan parameter baru P yang tidak berdimensi. Dan teorinya adalah ada P1 itu sama dengan fungsi dari P2, P3, dan seterusnya sampai P K minus R. Nah, K minus R ini apa? K minus R ini kita perlukan untuk menentukan jumlah P. K itu adalah parameter, jumlah parameter, dan R itu adalah jumlah dimensi. Jadi, untuk menentukan jumlah P, itu adalah
kita melakukan list parameternya. Tadi ada H, ada rho, omega, gravitasi, dan radius. Maka jumlah parameternya adalah 5. R adalah parameter jumlah dimensi atau jumlah jenis dimensi. Artinya kalau kita lihat dari dimensi yang ada di sini, itu ada dimensi panjang, dimensi massa, dan dimensi waktu. Maka jumlah dimensi kita adalah 3. Maka jumlah pi yang kita perlukan di sini 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, jumlah pi 2 ini biasanya dikelompokkannya yang pi 1 itu kita gunakan untuk mengandung parameter yang dependen. Dalam hal ini parameter dependen itu adalah H, karena H ini yang akan berubah-ubah tergantung variabelnya, dan pi 2 ini semua nanti mengandung parameter yang berubah, parameter yang variabel. Setelah menentukan jumlah pi, selanjutnya adalah kita menentukan parameter yang berulang. Jadi kita memerlukan parameter yang berulang ini untuk membantu kita menjadikan parameter tak berdimensi. Jadi ya kira-kira ini yang akan kita ulangi berkali-kali. Parameternya akan muncul berkali-kali, bisa dipangkatkan positif atau pangkatkan negatif, sedemikian rupa sehingga nanti kita mendapatkan parameter pi yang tidak berdimensi. Nah, ini proses ini sangat penting, dan menentukannya tentu juga sangat penting. Nah, parameter yang berulang yang kita pilih adalah rho, omega, dan r. Kenapa kita pilih rho, omega, dan r? Karena kunci memilih parameter berulang ini adalah satu, kita harus memastikan semua dimensi masuk. Parameternya harus mengandung seluruh dimensi. Kalau dimensinya tadi ada 3, length, massa, dan time, maka semua harus ada. Dan yang kedua, pilih yang paling sederhana. Misalnya ini rho kita pilih karena parameter atau dimensi massa hanya terdapat pada rho, sehingga harus kita pilih. Kemudian omega kita pilih karena dia mengandung parameter time, tapi ya dalam bentuk yang paling sederhana di sini. Ya. Sementara parameter r kita pilih karena dia mengandung parameter length di sini, panjang, dan bentuknya juga paling sederhana. Kita tidak memilih h karena h ini adalah parameter yang dependent. Ya, kalau parameter dependent kita tidak bisa pilih. Maka yang kita pilih adalah rho karena dia mengandung massa di situ, omega mengandung time di situ, dan r karena mengandung length di situ. Nah, selanjutnya jika kita sudah menentukan jumlah pi yang diperlukan dan jenis parameter berulang yang digunakan, kita mencari nilai pi-nya. Kita mencari nilai pi 1 dulu, atau kita sebut dengan dependent pi. Artinya pi di sini harus mengandung parameter dependent, dalam artian di sini adalah h. Kita ambil pi 1 sama dengan h ditemani parameter berulang lain. Karena parameter berulang, maka kita boleh memangkatkan dengan suatu konstanta ABC seperti itu. Sedemikian rupa sehingga ABC ini membuat, atau parameter berulang ini dipangkatkan ABC ini membuat parameter pi 1 ini jadi tidak berdimensi. Jadi kalau kita tulis parameter pi 1 punya dimensi MLT pangkat 0, sehingga dia tidak berdimensi. Maka di ruas kanan kita masukkan dimensi masing-masing parameter berulangnya atau seluruh parameternya. Kemudian kita sesuaikan pangkat parameter berulangnya. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai ABC, di mana A itu sama dengan 0,
B sama dengan 0, C sama dengan min 1. Sehingga P1 itu adalah H per R, atau H dikali R pangkat min 1. Ya, cukup mudah saya pikir. Jadi memang yang agak sulit tadi menentukan parameter yang sebelumnya, jumlah parameter P dan menentukan parameter berulang, itu yang paling krusial. Kalau selanjutnya saya pikir mudah. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan dependent P, kita mencari variabel P atau P2. Tadi H sudah masuk, rho omega R sudah masuk, yang belum masuk adalah parameter gravitasi. Maka P2 adalah ada parameter gravitasi ditemani oleh parameter yang berulang. Nah, ini saya bedakan pangkatnya dengan yang berdependent P, ini kita pakai PQR. Sama prosesnya, pokoknya P ini adalah parameter tak berdimensi, sehingga kita atur pangkat PQR ini sehingga membuat seluruh parameter di ruas kanan itu jadi tidak berdimensi, sehingga kita mendapatkan nilai P sama dengan 0, Q sama dengan min 2, dan R sama dengan min 1. Maka P2 kita adalah G dikalikan omega pangkat min 2 dikalikan R pangkat min 1. Nah, kita mendapatkan parameter P2. Nah, masalahnya di parameter P2 ini atau variabel P itu kita harus menyesuaikan dengan parameter tak berdimensi yang sudah ada, karena memang sebelum kita sudah banyak peneliti-peneliti yang merumuskan parameter tak berdimensi. Jadi ketika mendapatkan variabel P ini, kita harus memastikan bahwa jangan terlalu jauh dari dimensionless number yang sudah ada, karena mereka sudah lebih berpengalaman daripada kita. Nah, maka kita harus menyocokkan kira-kira parameter berdimensi yang tak berdimensi yang kita dapatkan ini lebih dekat dengan parameter tak berdimensi milik siapa, seperti itu. Maka ada chance untuk melakukan modifikasi dari P2 ini. Saya beri nama P2 aksen. Ternyata kalau kita lihat parameter P2 kita itu dekat dengan Freude number. Karena Freude number ada parameter omega, R, dan gravitasi juga. Sehingga ini mirip ya dengan apa yang kita dapatkan. Ini adalah contoh parameter tak berdimensi yang lain, Reynolds number, Freude number, Euler, Cauchy, Mach number, Weber, dan seterusnya. Ini yang harus kita cek. Kalau nanti di ujian kalian disediakan ini, maka kalian harus ngecek. Cuman kalau tidak, saya pikir sampai P2 saja sudah cukup. Oke, karena parameter P2 kita harus dekat atau disesuaikan dengan Freude number, maka kita coba modifikasi. Maka jika P2 kita adalah G per omega kuadrat R, maka kita harus melakukan sedikit operasi matematika sehingga bisa parameter P2 kita itu dekat dengan Freude number. Bagaimana caranya? Nah, itu ternyata parameter P2 kita harus di 1 per akar. P2 merupakan Freude number. Maka saya beri nama P2 aksen, sehingga P2 aksen kita adalah Freude number. Dari tadinya G per omega kuadrat R menjadi omega R per akar GR. Maka hubungan non-dimensional dari seluruh parameter sistem yang kita miliki pada nomor 3 ini adalah P1 sama dengan fungsi dari P2 aksen, yaitu H per R sama dengan fungsi dari omega R per akar GR, atau H per R adalah fungsi dari Freude number.
Ya, itu pembahasan untuk nomor 3. Oke, saya kira itu pembahasan tutorial pada kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan, kalian bisa kontak saya langsung atau menuliskan pertanyaan di laman kuliah online. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.